sebelumnya, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita dekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, di mana setiap pekerjaan kita, kegiatan kita dahulukan untuk berdoa. Kepada anak kami Erni untuk memimpin kita ke dalam doa, disilakan. Mari kita bersatu. Allah Bapa yang dekat pada surga hari ini, dan kita disertai sempurnakan dan amin. Baik anak-anak kami, dengan kita sudah berdoa, sudah otomatis saya yakin dan percaya anak-anak kami sehat jasmani dan rohani dan dapat mengikuti mata pelajaran yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pada materi kita, Ibu mengabsen dulu anak-anak kami. Nanti kalau saya sebutkan namanya, maka kalau hadir jawab hadir, kalau absen jawab absen. Saya sebutkan satu persatu. Tulisman, Welman, Desta, Dewisman, Alvin, hadir semua yang nunggu. Materi kita pada pagi hari ini atau judul materi kita pada pagi hari ini itu tentang aktivitas kebutuhan manusia. Ya, Ibu lagi sekali lagi, aktivitas kebutuhan manusia. Nah, sebelum Ibu jelaskan ya apa itu kebutuhan, Ibu bertanya dulu kepada anak-anak kami semuanya. Ya, Ibu bertanya kepada anak-anak kami semuanya, apa yang Anda butuhkan pagi ini? Buku, buku, pulpen. Bagus. Ibu kembali bertanya, kenapa Anda butuhkan pulpen dan buku pada pagi hari ini? Untuk bisa belajar. Untuk bisa belajar, apalagi nunggu? Untuk mencatat materi termasuk enggak? Termasuk. Jadi itu Nobu yang Ibu tanyakan pada pagi hari ini tentang apa yang Anda butuhkan, itu berkaitan dengan materi kita tentang aktivitas kebutuhan manusia. Di dalam pembelajaran yang kita ajarkan pada pagi hari ini, anak-anak kami diharapkan yang menjadi tujuan pembelajaran pertama itu peserta didik mampu menjelaskan pengertian kebutuhan. Kedua, peserta didik dapat membedakan kebutuhan dan keinginan. Ketiga, peserta didik dapat menguraikan jenis-jenis kebutuhan. Dan keempat, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menganalisis alat-alat pemuas kebutuhan. Nah, di dalam ini, ya, nanti Ibu menjelaskan secara garis besarnya saja. Nanti anak-anak kami membahas di dalam ruang diskusi. Karena kemarin kita sudah membentuk kelompok belajar yang masing-masing kita di dalam ruangan ini, khususnya kelas 7A ini terdiri dari 20 orang. Kemarin kita sudah membentuk 4 kelompok. Dalam 4 kelompok itu terdiri dari 5 setiap satu kelompok. Nah, kemudian Ibu menjelaskan secara garis besar pada materi pada pagi hari
saya rujuk satu orang. Ya, pada kolom pertama ini. Sudah lihat gambarnya? Sudah, Bu. Satu orang yang ke depan untuk menjelaskan gambar tersebut. Kita kelas. Bisa kita kelas? Silakan. Tentang apa gambar ini? Nah, Gambar nomor 1 ini tentang aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya. tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Aktivitas apa yang ada di gambar ini? Contohnya menjual barang, contohnya sayur, buah-buahan, dan lain-lain. Menjual sayur, buah-buahan, dan lain-lain. Silakan duduk. Nah, ini pada kolom pertama ini, benar yang dikatakan teman tadi, itu termasuk dari aktivitas kebutuhan manusia. Siapa anak kami yang bisa menjelaskan kolom kedua ini? Bisa kasih? Silakan. Melambangkan apa di gambar ini? Pada gambar kedua itu melambangkan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Salah satu contohnya itu berkayu, bersawah, memasak, dan berproyek. Iya, silakan dulu. Itu juga pada gambar kedua, di mana di sana pada gambar kedua itu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Ada yang bersawah, ada yang menebang kayu untuk dijual, ada yang memasak. Misalnya memasak ini ada pesanan-pesanan, maka itu salah satu aktivitas dalam memenuhi kebutuhan. Nah, coba anak-anak kami perhatikan gambar di sini. Ini yang di sebelahnya kebutuhan dan ini keinginan. Jadi artinya kebutuhan itu tidak boleh ditunda. Itu artinya harus dipenuhi. Dan sedangkan keinginan ini bisa ditunda, bisa besok, bisa lusa. Jadi yang utama dalam kehidupan manusia memenuhi kebutuhan dulu daripada keinginan. Bisa Gambar itu ikan. ikan apa ini? Apel. Apel ini, Wortel. ini Jeruk. jeruk. Ini kebutuhan daripada keinginan. Saya ambil salah satu contoh di gambar. Saat ini orang ini membutuhkan ikan. Padahal di dalam benaknya atau keinginannya dia mau makan kue. Otomatis yang harus dipenuhinya terlebih dahulu adalah ikan. Karena ini 4 jenis. Ya. Kita jelaskan satu persatu secara garis besarnya. Tersier. Di dalam kolom pertama ini apa yang ada? Masih. Rumah. Dokter. Di ruang diskusi nanti, jika nanti gabung masing-masing kelompok, maka Anda membahas di sana apa itu pengertian kebutuhan sekarang, kebutuhan masa mendatang, dan kebutuhan mendesak. Berikut jenis kebutuhan yang ketiga, yaitu kebutuhan berdasarkan sifatnya. Kemudian yang keempat itu kebutuhan menurut subjeknya. Ya, menurut subjeknya itu terbagi 2, kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Faktor-faktor mempengaruhi kebutuhan manusia itu, silakan bacakan anak-anak kami share nih di depan. Di sini ada 8. Silakan dibacakan. Nah, 1. Jenis kelamin. 2. Jenis tingkat pendidikan. 3. Lingkungan tempat tinggal. 4. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Pendapatan. 6. Status sosial. 7. Selera. 8. Adat istiadat. baik, silakan duduk. Apa itu faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan
presentase nanti, maka dia mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain menanggapi. Sudah paham? Saya beri waktu untuk berdiskusi. Cukup 10 menit? Cukup, Bu. Cukup? Cukup. 10 menit berdiskusi. Setelah itu, kelompok yang menyampaikan presentase hasil diskusi menanggapi hasil presentase dari kelompok yang akan tampil. Silakan mulai dari sekarang, 10 menit. Silakan. Kalau memang kalian berpresentase nanti, maka hasil diskusi kalian itu yang dipresentasikan dan kelompok lain, misalnya kelompok berapa ya? Kelompok, contohnya kalian presentasi, ya kan? Nanti kelompok 3, 4, dan kelompok 1 menanggapi hasil diskusi kalian. Apa yang mereka tanyakan, maka Anda menjawab. Begini, jangan hanya satu orang. Keterampilan. Pengetahuan bagaimana cara Anda menanggapi, contohnya kamu baru yang berpresentasi. Ini kelompok 2. Aslinda, Anis, Desta, Dewisman, Alvin, Ervin, ya. Angga, Pas, Perlin. Kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, pertama kami akan menjelaskan itu pengertian kebutuhan. Tentunya tadi Ibu kita sudah menjelaskan kebutuhan. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan, bisa berupa orang, tempat, maupun benda dan yang dibendakan. Nah, ada juga dua kata, itu kebutuhan dan keinginan. Ibu tadi sudah menjelaskan bahwa kebutuhan dan keinginan ini juga berbeda kata. Kebutuhan yaitu sesuatu yang dibutuhkan atas barang dan jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Disilakan. Satu-satu dari kelompok mana yang pertama? Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Dari mana yang pertama Anda jawab? Kelompok. Dari penjelasan kelompok tadi, kami ingin bertanya bagaimana jika kebutuhan primer tidak terpenuhi? Mana kebutuhan primer tidak terpenuhi? Baik, terima kasih. Saya akan menjawabnya. Bila jika tidak ada kebutuhan Baik, Ibu tambahkan. Tadi pertanyaan dari kelompok 1 mengatakan bagaimana jika kebutuhan primer itu tidak terpenuhi. Perhatikan anak-anak kami, kebutuhan primer ini merupakan kebutuhan pokok. Bila seandainya tadi pertanyaan bagaimana jika tidak terpenuhi, maka aktivitas kegiatan manusia itu tidak berjalan semestinya. Tempat tinggal itu merupakan kebutuhan pokok sebagai kebutuhan primer. Lanjutkan kelompok 2. Baik, berdasarkan dari hasil diskusi kelompok 2, kami dari kelompok 3 mempunyai pertanyaan, yaitu apakah kita sebagai siswa memiliki kebutuhan primer? Misalkan kita sebagai siswa membutuhkan kebutuhan primer. Ya, kelompok 3, itu pertanyaannya. Silakan kelompok
belajar mengajar. Iya, Bu. Iya, kasih. Iya. Nah, seperti yang dijawab di kelompok 2 itu ada benarnya. Itu pulpen tadi, buku itu termasuk dari kebutuhan pokok pada saat proses belajar mengajar. Ada di sini mata pelajaran IPS. Sudah. Anggota kelompok berapa? Misalnya 2. Tulis di sini kalau di bawah 2. Di bawahnya nama-nama. Kelompok 2 siapa? Aslinda, Dewisman, siapa lagi? Si Alvin. 20 menit. Kita beri waktu 20 menit untuk menjawab LKPD. Dan di dalam hal ini nanti pengerjaan LKPD. Iya, silakan. Di sini. Ini kan? Ini. Sudah. Ada yang bertanya? Ada. Yang lihat cara berbicaranya? Silakan. Sudah menyerahkan semua? Berikut. Tadi ada yang Ibu kasih selama kertas kan? Ada? Nah, di situ ada bentuk refleksi. Artinya pengalaman di checklist ratakan. Contohnya pada pertanyaan pertama. Di checklist baik, di checklist kurang jangan. Baik kalau baik, sangat baik kalau sangat baik. Silakan. Bukan saya. Oh iya. Jangan nama saya dikasih. Kelompok 3. Cepat kembali. Sudah? Bisa Ibu bertanya? Bisa. Dijawab pasti? Dijawab. Yakin? Yakin. Pertanyaan dari yang Ibu jelaskan tadi. 4 jenis-jenis kebutuhan. Silakan. Ya, satu-satu dulu alat aslinya. 4 jenis-jenis kebutuhan. Kebutuhan pertama, kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan identitas. Keduanya, kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan. Ketiganya, kebutuhan berdasarkan sifat. Dan keempatnya, kebutuhan berdasarkan subjek. Iya, mantap. Ya, berarti sudah paham tentang jenis-jenis kebutuhan. Ibu bertanya lagi, boleh? Boleh. Satu lagi pertanyaan Ibu. Kebutuhan menurut identitasnya atau menurut kepentingannya terbagi 3. Ada yang tahu? Saya. Iya. Siapa yang bisa satu orang berdiri tanpa saya
Sudah paham? Terima kasih. Demikian saja materi yang Ibu sajikan pada pagi hari ini. Awalnya tadi kita mendahului dengan berdoa. Sekarang juga kita menutupnya dengan berdoa. Silakan. Dari kelompok mana tadi yang berdoa pertama? Kelompok 5. Sekarang dari kelompok 1. Siapa namanya? Ya, silakan. Silakan. Pimpin kita ke dalam doa penutup. Bapak, kami tahu itu semua bukan kekuatan kami, hanya melainkan emas keselamatan kebaikan. Bapak, kami tahu juga dan sadar banyak kesalahan dari dosa yang kami perbuatkan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapak, ampunilah Bapak agar tidak menjadi penghalang hati kepada anak-anak ini. Bapak, begitu juga dengan mati pelajaran yang barusan disampaikan ibu guru kami. Ya Bapak, apapun yang disampaikannya, tolong tanamkan dalam hati pikiran kami agar apa yang disampaikan ibu guru kami bisa memahaminya dengan baik. Bapak, dalam kerjaan sultan hanya ingin anak-anak